Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 976, Langkah Terakhir Transformasi dan Nirvana. Sebuah episode kecil berlalu, dan semua orang masih belum puas. Tak perlu dikatakan, setelah Wang Biao dan yang lainnya bingung, dunia benar-benar menjadi lebih sunyi, pinggang tidak lagi sakit, kaki tidak sakit lagi, dan bahkan jantung hampir berhenti berdetak. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ledakan. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar ledakan. Mata penonton akhirnya beralih ke tangga batu yang mencapai langit. Yu Feng yang menua sebelum waktunya masih berjuang untuk menggerakkan kakinya. Saat ini, dia sudah mencapai lantai 830. Di bawah pengawasan semua orang, punggung tuanya tampak sedikit kesepian, dan langkahnya yang berat tampak sangat sulit. Sekarang, para murid yang mengejeknya di masa lalu terdiam. Dan semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa kagum. Anda harus tahu bahwa murid-murid yang lebih kuat darinya diberhentikan lebih awal, tetapi dia tetap bertahan. Kedudukan dan kepercayaan ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Hari sudah larut, tetapi Yu Feng masih berkeliaran di lantai 800, berjalan dan berhenti, beristirahat ketika dia lelah. Selama periode ini, Hong Chengsui pergi sebentar. Setengah jam kemudian ketika dia kembali lagi, dan dia menyerahkan slip giok kepada Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, hanya menghancurkannya, dan semua gambar imajiner yang tersegel di dalamnya dibawa ke lautan dewa olehnya. Itu adalah pemandangan yang aneh, lebih tepatnya, itu adalah sebidang tanah yang hangus, di mana tidak ada sehelai rumput pun tumbuh, dan semuanya mati secara mengerikan. Di atas bumi yang hangus adalah seseorang berjubah ungu, yang tampaknya tersembunyi dan muncul, dengan guntur hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya. Wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas, hanya matanya yang kacau, sangat menakutkan. Pasti dia datang dari tempat yang sama dengan pria berjubah hitam yang turun ke Nanchu. Hong Chengsui mengirim transmisi suara ke Ye Chen. Dacu diisolasi dari dunia, dari mana mereka masuk? Ye Chen mengerutkan kening. Aku belum tahu. Bisakah Taiko Xingtian saat ini menutupi area Beihu? Tanya Ye Chen. Pola formasi terlalu rumit. Orang kuat itu diam-diam mengukir pola formasi. Butuh beberapa waktu bagi langit bintang kuno untuk menutupi seluruh Grid Chu. Cepatlah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti itu. Hong Chengsui melirik Yu Feng di tangga batu, dan kemudian mengirimkan suara itu ke Ye Chen lagi. Hal aneh terjadi di Beihu hari ini, dan ini tentang pria berjubah ungu itu. Ayo dengarkan. Ye Chen menyesap minumannya dengan ringan. Seseorang mengejarnya. Ketika Hong Chengsui mengatakan ini, Ye Chen jelas merasakan bahwa dia sedikit bersemangat. Itu tidak mungkin dunia manusia, kata Ye Chen dengan santai. Menurut informasi Ren Huang, kemungkinan itu adalah tuan dan orang tuanya. Hong Chengsui menarik napas tajam, sangat bersemangat, meskipun dia tidak tahu mengapa tuannya mengejar dan membunuh pria berjubah ungu itu. Alangkah baiknya untuk punya berita tentang dia. Dunia manusia mengejar dan membunuh pria berjubah ungu itu. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, matanya yang bijak berkedip dengan cahaya yang samar dan tidak pasti. Jangan beritahu Chu Lingyu tentang masalah ini. Setelah sekian lama, dia berkata lagi, aku mengerti kekhawatiran itu lebih baik daripada orang lain. Aku tidak bermaksud menghalanginya, hanya karena dunia manusia terlalu menakutkan hari ini. Dan kamu, jangan membohongi. Aku mengerti. Hong Chengsui menggertakkan giginya dan sedikit mengangguk. 900 lantai, 900 lantai. Saat keduanya berbicara, terdengar seruan dari segala arah. Melihat tangga batu yang mencapai langit dari kejauhan, Yu Feng, yang membungkuk dengan punggungnya, telah menaiki tangga batu di lantai 900 dengan susah payah. Kali ini, dia tidak beristirahat, tetapi menarik napas dalam-dalam, dan berjalan lagi dengan susah payah. Tekanan yang kuat dan menakutkan telah menekuk pinggangnya, tetapi dia tetap bertahan. Ayo. Di ujung tangga batu, melihat Yu Feng di bawah, Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Masih menarik semua perhatian, Yu Feng tiba-tiba melangkah keluar dari lantai 30, bahkan Ye Chen pun terkejut.
Di tangga batu di lantai 945, Yu Feng akhirnya duduk, wajahnya sangat pucat dan tidak berdarah, duduk di sana sendirian, diam seperti patung. Waktu berlalu dengan lambat, melewati malam, larut malam, dan mengantarkan fajar kembali. Selama ini, tidak ada yang pergi. Selama periode ini, Yu Feng masih berhenti dan berjalan, dan dalam satu malam, dia sudah mencapai lantai 977 dengan susah payah. Ayo, ayo, ayo. Di peron batu, Si Yan dan yang lainnya berkumpul bersama, berteriak untuk Yu Feng. Yu Feng hanya berjarak setengah kaki dari mereka, tetapi semua orang tahu bahwa Yu Feng telah mencapai batasnya dan sulit untuk mengambil langkah lain. Engah. Yu Feng memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya berlutut di tangga batu, hanya tersisa 2 lantai, baginya, itu benar-benar seperti parit. Kali ini, dia beristirahat cukup lama, dan dia tidak bergerak sama sekali selama 3 jam penuh. Baru setelah matahari terbit ke titik tertingginya, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri dengan gemetar, dan mengangkat langkahnya dengan susah payah. Ledakan. Dengan suara dentuman, dia menginjak 998 anak tangga batu. Untuk ini, dia juga membayar harga yang sangat mahal, tekanannya begitu kuat sehingga dia memuntahkan darah lagi, tulangnya retak dan hancur, dan mata tua itu, yang sudah keruh, menjadi redup dan kabur saat ini. Pada saat ini, semua penonton berdiri, menatap sosok tua itu dengan saksama. Duduk di kursi, Ye Chen mengerutkan kening. Meski jauh, dia masih bisa melihat situasi di tubuh Yu Feng. Jika dia mengambil langkah terakhir, fondasinya mungkin akan hancur, karena tekanan kuatnya telah jauh melebihi batas yang bisa dia tanggung. Tentu saja, dia tidak berbicara. Hanya di bawah tekanan ekstrim potensi dapat distimulasi secara maksimal mengambil langkah itu dapat menyebabkan malapetaka abadi, tetapi juga dapat menyebabkan transformasi dan nirwana. Di suatu tempat, sepertinya ada suara seperti itu, meski kecil, tapi masih bisa ditangkap oleh semua orang. Suara itu datang dari Yu Feng, yang menembus kultivasinya di saat-saat terakhir. Segera terdengar raungannya, dia yang tetap diam dari awal sampai akhir, raungan ini bercampur dengan terlalu banyak emosi yang rumit. Ledakan. Pada akhirnya, dia mengambil langkah itu, menaiki tangga batu Zeng ke-999, dan berjalan menaiki platform batu dengan paksa, tubuh lamanya roboh di atasnya, dan ada banyak senyuman di perubahan hidupnya. Xian dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu, atau cairan roh atau pil roh, memasuki tubuh Yu Feng satu demi satu, membantunya menstabilkan napasnya. Panggilan. Pada titik ini, para penonton menghela nafas lega, lalu duduk kembali ke posisi semula. Bersenandung. Saat Yu Feng melangkah ke platform batu, tangga batu yang mencapai langit menghilang, dan semua orang dibawa kembali ke platform pertempuran dengan kekuatan yang lembut. Semua orang berdiri dengan rapi dalam 3 baris, dan menghitungnya, hanya tersisa 36 orang. Melihat pemandangan ini, seseorang harus menghela nafas dengan emosi. Baru kemarin, masih ada lebih dari 3.500 murid yang mengikuti kompetisi besar. Itu hanya ujian, tetapi hanya tersisa 36 orang. Murid-murid yang diberhentikan itu merasa sedikit malu. Mereka semua arogan, tapi dibandingkan dengan ini 36 orang, mereka masih tertinggal jauh. Selanjutnya adalah duel yang sebenarnya. Master Daoxuan memandangi kerumunan dan tersenyum lembut. Aku sudah lama tidak sabar. Niu Ben memelintir lehernya dengan keras, kekuatan darah di tubuhnya menyembur keluar, dan Gong Xiaotian yang berada di samping hampir mengencingi ketakutan. Ayo menggambar banyak. Pendeta Daoxuan tidak berbicara omong kosong, dia mengeluarkan kotak batu giok dengan jentikan tangannya, dan menggantungnya di udara. Semua orang melangkah maju satu demi satu, apakah itu duel atau 1 lawan 1, dan jika mereka mendapatkan angka yang sama, mereka akan menjadi lawan mereka. Langit bersemangat, bumi bersemangat, Taois Taisang akan segera muncul, jangan biarkan aku menggambar Xian dan Hua. Sebelum undian diundi, Gong Xiaotian mulai melantunkan mantra. Cepat, giling dan berkicau. Di belakangnya, Niu Ben menendangnya. Lihat dirimu, kamu sedang terburu-buru. Nenek, aku bersedia, bolehkah aku meminta jodoh? Kebisingan berlangsung selama 10 detik, dan semua orang kembali ke posisi semula lagi. Namun, setelah melihat tanda berhenti yang berlawanan, beberapa orang senang dan beberapa khawatir. Misalnya, para murid yang menghadapi Hua dan Xian, seluruh wajah mereka berduka, seperti yang menghadapi Sang Gong Xiaotianer dan Wang Biao.
Lalu dia tersenyum. Xian dan Ouyang Shaoyun tetap tinggal, dan yang lainnya mundur. Saat kata-kata Daoxuan terdengar, Xian dan Ouyang Shaoyun yang berduka muncul, dan yang lainnya melompat dari platform pertempuran satu demi satu. Ledakan. Begitu semua orang turun dari panggung, sebelum mereka bisa berdiri tegak, terdengar ledakan di platform pertempuran. Kemudian, Ouyang Shaoyun dari keluarga Ouyang jatuh dari platform pertempuran, bukan karena rasa malu yang biasa. Hihihi. Ketika semua orang pergi untuk melihatnya, gadis kecil Xian telah melompat dari panggung pertempuran sambil menyeringai, dan membantu Ouyang Shaoyun berdiri. Ini sudah berakhir. Ekspresi semua orang yang hadir menjadi sangat aneh, banyak orang hanya menyesap teh, ketika mereka menonton lagi panggung pertempuran, duel telah usai, sehingga mereka tidak tahu bagaimana Ouyang Shaoyun kalah. Gadis kecil ini bahkan lebih buruk daripada Jining Xuang di masa lalu. Para biksu yang lebih tua mendecakkan lidah mereka satu demi satu. Para murid dari uskup suci surga tidak sesederhana yang dibicarakan. Generasi-generasi misterius bahkan lebih buruk dari generasi-generasi muda. Hubah, Sangguan Shaoqing, naiklah ke panggung. Di tengah diskusi, kata-kata guru Daoxuan bergema lagi. Sebelum kata-kata itu selesai, Hua sudah melangkah ke medan perang. Di sisi lain, Sangguan Shaoqing juga melangkah ke panggung pertempuran dengan berani. Dia setara dengan Ouyang Shaoyun dalam kekuatan tempur, dan Hua setara dengan Xian dalam kekuatan tempur. Akhir ceritanya bisa dibayangkan. Kali ini saya harus melihat dengan jelas. Mengingat omong kosong terakhir kali, mata semua penonton menatap tajam. Bersenandung. Begitu Sangguan Shaoqing naik ke atas panggung, dia mengorbankan energi sejati pelindung tubuhnya, yang merupakan teknik rahasia yang mirip dengan ki bawaan. Energi sejati diringkas menjadi baju besi, menutupi seluruh tubuhnya, dan dia memiliki perisai ekstra di dalamnya. Tangannya. Hua bergerak, melangkah keluar dengan satu langkah, menghancurkan platform pertempuran, dan langsung menghilang seperti kilat keemasan. Ekspresi Sangguan Shaoqing berubah drastis, karena dia tidak bisa menangkap sosok Hua sama sekali dengan keahliannya. Dia tidak bisa melihatnya, tapi bukan berarti penonton tidak bisa melihatnya. Terutama orang-orang tua, mata mereka penuh kejutan, kecepatan dan kelincahan Hua sudah sebanding dengan mereka. Ledakan. Terdengar raungan lagi, dan Sangguan Shaoqing terbang keluar dari platform pertempuran, dan ketika dia akan jatuh ke tanah, dia diseret ke belakang oleh kekuatan lembut yang diberikan oleh Hua. Tutut-tut. Pertempuran berakhir begitu cepat, dan para penonton mendecakkan lidah mereka, mereka semua adalah murid dari generasi Xuanzi, celah ini terlalu besar. Adegan hari ini mengingatkan terlalu banyak orang pada Ye Chen dan Jining Xuang saat itu. Di generasi muda, Liu Yi, Zhou Ao, dan yang lainnya jauh di belakang mereka, seperti Sangguan Shaoqing dan Xian. Mereka rata-rata. Tapi ini juga membuktikan satu hal, yaitu di antara tiga kompetisi besar, hanya Xian yang bisa menyaingi Hua, dan hanya Hua yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Xian. Episode 977, bersama. Niu Ben, Dongfang Yuyan, ayo ke atas panggung. Di antara diskusi, suara halus Master Daoxuan terdengar lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar ledakan, dan Niu Ben, membawa kapak besar, melangkah ke panggung pertempuran melihat sosoknya yang kokoh, semua penonton terbatuk-batuk. Dibandingkan dengan Niu Ben, Dongfang Yuyan di sisi berlawanan jauh lebih berair, kecil dan cantik, seperti seorang wanita yang belum meninggalkan istana, dikelilingi oleh cahaya yang indah, meskipun dia belum dewasa, dia tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang luar biasa. Saudari Yuyan, hati-hati. Niu Ben mengedipkan matanya, melangkah keluar, dan menghilang seketika. Meskipun dia adalah seorang biksu yang kuat, kecepatannya tidak melemahkan kekuatannya sama sekali. Untungnya, Dongfang Yuyan juga bukan vegetarian, setelah tersenyum manis, dia mengetukkan jari kakinya ke tanah, seperti kupu-kupu yang berterbangan, meninggalkan bayangan. Ledakan. Begitu dia pergi, tempat dia berdiri terbelah oleh kapak Niu Ben. Gudong. Melihat Niu Ben yang begitu tangguh, Gong Xiaotian dan yang lainnya yang berdiri di bawah panggung menelan secara diam-diam. Berkat Dongfang Yuyan, yang telah memenangkan biografi asli keluarga Dongfang, jika itu mereka akan berlutut di tempat. Ledakan. Raungan berlanjut, dan pertarungan di atas panggung berlangsung sengit. Niu Ben sangat mengesankan, sangat kokoh, dan kapak besar di tangannya bahkan lebih mendominasi. Ini adalah teknik rahasia yang sangat kuat.
Sepertinya hanya kapak sederhana, tetapi menggabungkan banyak perubahan. Adapun Dongfang Yuyan, dia lembut, dan menghabiskan sebagian besar waktu menghindar. Bahkan jika dia melakukan serangan balik sekali atau dua kali, dia pada dasarnya tidak akan mampu menembus pertahanan Niu Ben. Poin ini adalah perbedaan atribut. Menurut tim, Niu Ben adalah tameng daging depan, sedangkan Dongfang Yuyan adalah pengisi darah belakang. Meski kecepatannya cepat, sekali tertangkap, ada bahaya tertangkap dalam hitungan detik. Pertempuran berlangsung selama 1/4 jam, dan Dongfang Yuyan berhenti bertarung, dan mengangkat tangannya tanpa daya, saya mengaku kalah. Kakak, aku tidak menyakitimu. Niu Ben, yang masih penuh ketangguhan beberapa saat yang lalu, tiba-tiba menyeringai. Tidak buruk. Dongfang Yuyan tersenyum canggung, sosoknya cukup malu. Tuan Muda Mu Yun dan Hao Tian King Yu, ayo ke atas panggung. Begitu Niu Ben dan yang lainnya meninggalkan panggung, suara Daoxuan terdengar dari tempat tersebut. Sebelum kata-kata selesai, dua sosok, satu ungu dan satu putih, melangkah ke panggung pertempuran. Dan saat keduanya naik ke panggung, para penonton duduk tegak satu demi satu. Nan Muyun dan Bei Hao Tian, ini adalah dua keluarga bangsawan terkenal di ujung utara dan selatan Chu Utara. Konfrontasi antara generasi Xuanzi mereka secara alami akan menarik perhatian semua pihak, termasuk Ye Chen. Dalam hal senioritas, dia harus menjadi keponakan kecilmu. Hong Chengsui berkata dengan santai. Seperti yang kamu katakan. Ye Chen tersenyum, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah keluarga Hao Tian. Kebetulan Hao Tian Xuanzhen melihat ke atas, dan keduanya tampaknya memiliki semacam pemahaman diam-diam. Sama seperti mata mereka melintas, mereka pindah. Ye Chen terdiam, dan menatap Hao Tian King Yu di atas panggung. Meskipun dia jauh, dia masih bisa melihat sekilas kungfu Hao Tian King Yu seperti apa yang sedang berlatih. Ada darah khusus di tubuhnya, yang tidak terlalu murni. Beberapa garis keturunan khusus, garis keturunan keduanya berimbang, dan bahkan basis kultivasi mereka adalah leher dan leher. Di bawah pengawasan semua orang, keduanya bergerak satu demi satu. Menurut apa yang dikatakan penonton, pertarungan ini mungkin yang paling menakjubkan sejak 3 kompetisi besar. Kekuatan pertempuran keduanya sama, pertempuran berjalan lancar, masing-masing dilengkapi dengan metode rahasia keluarga, semua jenis kekuatan magis muncul satu demi satu, dan kemegahan ilahi yang indah menutupi platform pertempuran dan mengaburkan pandangan. Penonton. Samar-samar, Anda masih bisa mendengar ringkikan gosyok dan lolongan harimau. Ketika asap menghilang, saya menyadari bahwa itu adalah penglihatan dua orang, penglihatan Mu Yun Sao adalah harimau yang ganas, dan penglihatan Hao Tian King Yun adalah seekor gosyok. Tampaknya keduanya berkelahi, tetapi sebenarnya itu adalah duel Tao. Pertempuran itu berlangsung selama 1 jam. Sampai pukulan terakhir, keduanya dikirim terbang ke kedua sisi, yang satu terhuyung-huyung, yang lain terhuyung-huyung, mereka berdua di akhir pertempuran mereka, kehabisan sinar terakhir dari kekuatan spiritual, bahkan esensi pelindung tubuh pun habis. Ayo menggambar. Mu Yun tersenyum lelah. Setuju. Hao Tian King Yu tersenyum tak berdaya. Keduanya riang, saling mendukung dan berjalan di panggung pertempuran. Sebagai murid paling menakjubkan dari keluarga Xuan dari keluarga Hao Tian dan keluarga Mu Yun, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain. Mengapa? Keluarga Hao Tian baik-baik saja, tetapi para tetua keluarga Mu Yun diam-diam menghela nafas. Dibandingkan dengan para tetua itu, Mu Yunao jauh lebih tenang, tapi dia juga mendesah dalam hati. Karena Ye Chen, generasi muda dari keluarga Mu Yun mereka benar-benar kalah dari keluarga Hao Tian, dan keluarga Xuan, meskipun seri, secara keseluruhan mereka masih kalah. Beberapa pertempuran berikutnya masih panas. Murid-murid generasi Xuanzi penuh dengan kepahlawanan, mereka semua muda dan energi, tidak ada yang mau menjadi lemah, dan duel bisa disebut indah. Lingba kecil, Yu Feng, naiklah ke panggung. Mengikuti kata-kata halus Daoxuan, ekspresi para penonton menjadi sangat aneh pada saat bersamaan. Kedua sisi pertempuran agak tidak terkoordinasi. Bayi kecil itu hanya seukuran telapak tangan, dan lahir berwarna merah muda, seperti bayi kecil. Tapi Yu Feng jompo sebelum waktunya, sangat tua, bahkan berjalan dengan gemetar, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia terlihat seperti kakek Xiao Lingwa. Konfrontasi antara dua orang ini, Anda tidak perlu menontonnya, pikirkan saja dan rasakan canggung. Hei hei hei. Di bawah perhatian 4 arah, Xiao Lingwa tersenyum dan bergegas ke atas panggung seperti seberkas cahaya,
menggosok tangan kecilnya dan menatap ke empat arah. Saya menyerah. Yu Feng bangkit dan mengangkat tangan tuanya, suaranya agak serak, tapi dia tersenyum bebas. Siapa di pengadilan surgawi yang tidak tahu keberadaan seperti apa Lingua kecil itu? Meskipun kekuatan tempurnya luar biasa, kecepatannya berada di luar jangkauan banyak alam kuasi surga. Dengan kekuatannya, dia berada jauh di belakangnya sejauh ribuan mil. Duel menegangkan. Untuk ini, dia masih sangat sadar diri. Sejak itu, ia menjadi murid pertama yang menyerah tanpa perlawanan sejak 3 kompetisi besar. Untuk poin ini, penonton kuartet tidak menyesalinya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan tidak bisa ditebus dengan ketekunan. Wow haha. Tawa Xiao Lingua bergema di seluruh tempat, seperti anak kecil yang tidak tahu banyak tentang dunia, dan seperti sinar cahaya yang turun, ia terbang di sekitar tempat untuk waktu yang lama sebelum berhenti di bahu batu giok Susiner. Gadis ini, dia terlihat sangat cantik. Xiao Lingua terkekeh, sebelum mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh pipi lembut Susiner. Melihat lelaki kecil yang begitu merah muda, Susiner tiba-tiba menjadi keibuan, dan tanpa sadar mengulurkan jari gioknya untuk menyodok perut bayi kecil itu. Yang perlu disebutkan adalah sentuhannya masih sangat bagus. Saat keduanya bersenang-senang, dua lagi muncul di atas panggung. Salah satunya adalah Zhao Ziyun, putra Zhao Xiong dari keluarga Zhao, dan yang lainnya adalah Nangong Ziyue, orang suci dari keluarga Nangong. Zhao Ziyun seperti seorang sarjana yang lemah, Nangong Ziyue seperti elf yang suka bermain, dan para penonton menyentuh dagu mereka satu demi satu. Untuk beberapa alasan, keduanya tampak seperti pasangan yang serasi. Pergi berperang. Master Daoxuan mengucapkan sepatah kata, dan mundur keluar arena pertempuran. Namun, adegan pertarungan di tempat tidak terjadi. Nangong Ziyue mengedipkan mata lince besarnya dan melihat ke atas dan ke bawah Zhao Ziyun. Punya istri. Nangong Ziyue menatap Zhao Ziyun dengan mata terbelalak. Ini. Zhao Ziyun membuka mulutnya dengan ekspresi aneh. Ini. Tidak hanya Zhao Ziyun, tetapi juga para penonton memiliki ekspresi aneh. Apakah kamu sudah menikah atau belum? Tanpa mendengar jawaban pasti Zhao Ziyun, Nangong Ziyue masih menatap Zhao Ziyun dengan mata terbelalak. Tidak. Tidak menikah. Kalau begitu aku akan menikahimu. Aku Puff. Keke. Kata-kata Nangong Ziyue membuat anggota keluarga Nangong tersedak, dan sebagian besar penonton menyemprotkan teh. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana dengan kencan buta? Bagaimana dengan ketiga kompetisi ini? Dapatkah saya memiliki makanan ringan? Di sisi ini, Nan Gongzheng tiba-tiba menoleh, dan memandang Zhao Xiong di sisi ini, wajah lamanya benar-benar penuh dengan garis-garis hitam. Dilihat oleh Nangong Zheng, Zhao Xiong berhenti, ekspresi seperti apa yang Anda miliki? Itu tidak ada hubungannya dengan saya, itu tidak ada hubungannya dengan Yuner saya, selain itu, gadis kecil Anda yang berbicara, bukan kami yang membuka lebih dulu. Bersama. Ketika keduanya saling memandang, lolongan serigala yang mendominasi memecah kesunyian adegan itu. Mungkin lolongan serigala begitu tiba-tiba sehingga terlalu banyak orang yang terkejut dan gemetar. Lihatlah pria yang melolong serigala, yang berteriak dan berteriak di bawah panggung pertempuran saat ini, itu adalah murid berharga Xiong Er, Gong Xiao Tianer. Bersama, Wang Biao dan Cao Yu juga mencemooh, lolongan mereka menggemparkan dunia, bahkan Robo Zi dan Xian, yang takut dunia tidak akan kacau, juga ikut bergabung. Dengan baik. Sekelompok Tianjiao dari generasi Xuanzi berteriak lebih keras dari yang lain, sehingga murid-murid muda dari penonton juga berlari keluar, mengepung panggung pertempuran 3 kali, dan teriakannya luar biasa. Dalam adegan ini, Master Daoxuan sedikit kewalahan, dan ekspresi para penonton menjadi sangat menarik. Jangan bilang, kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Hong Chengsui tersenyum lembut. Inikah yang kau sebut cinta pada pandangan pertama? Tidak buruk bahwa 3 kontes hebat bisa mengarah pada pernikahan. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Oke. Di atas panggung, Nangong Ziyue sudah berlari ke sisi Zhao Ziyun, memegang lengan Zhao Ziyun dan mengguncangnya tanpa henti, seperti seorang adik perempuan yang memohon pada kakaknya, murni dan polos. Ini. Zhao Ziyun masih dalam keadaan linglung, dia tidak peduli dengan perempuan, tapi wajahnya tiba-tiba memerah. Aku akan menganggapnya sebagai bawaanmu. Nangong Ziyue terkikik, menyeret Zhao Ziyun dari panggung. Apakah ini akhirnya? Para penonton membuka mulut satu demi satu, apakah masih ada hal seperti itu untuk 3 kompetisi besar? Ziyue.
Seseorang dari keluarga Nangong telah tiba dan membawa pergi Nangong Ziyue. Zhao Ziyun, ayo menikah denganku. Meski diseret, Nangong Ziyue tetap tidak lupa menoleh dan tersenyum pada Zhao Ziyun. Oke. Zhao Ziyun membuka mulutnya, masih dalam keadaan linglung. Yuner, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Zhao Xiong datang, menepuk bahu kecil Zhao Ziyun dengan keras, dan tersenyum bahagia. Ya, kita harus menyiapkan uang lagi. Orang tua yang tidak bisa diandalkan seperti Gu Santong mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Episode 978, Tiga Bunga Aneh. Meskipun episode kecil telah berlalu, penonton masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat Nangong Ziyue dan Zhao Ziyun sekarang, saya semakin merasa bahwa mereka adalah suami dan istri. Keluarga Zhao Xiong, dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan mereka masih bisa kembali dengan menantu perempuan dari 3 kompetisi besar. Dibandingkan dengan keluarga Zhao, orang-orang tua dari keluarga Nangong hanya meniup janggut dan menatap mereka. Meskipun mereka juga menyukai Zhao Ziyun, itu terlalu dramatis. Seorang gadis yang baik, baru saja diculik dan melarikan diri. Keke. Adegan berapi-api benar-benar berakhir karena daoksuan batuk ringan. Perayaan adalah perayaan, dan kompetisi besar masih harus berlanjut. Gong Xiaotian, perampok Zi, naiklah ke panggung. Tunggu. Tepat setelah Master Daoksuan selesai berbicara, dia mendengar kata-kata Gong Xiaotianer. Dia pertama kali terbatuk dan menatap perampok Zi, lalu menyeringai dan menatap Master Daoksuan, bisakah kita pergi bersama? Mengatakan itu, Wang Biao dan Xiao Yu juga menarik ke sisinya. Wow, bandit Zi berhenti, dan memandang Gong Xiaotian dari atas ke bawah, si gendut kecil, kamu tahu banyak. Kenapa, kamu tidak berani? Kata Wang Biao. Kalau begitu aku toh tidak akan melakukannya. Perampok Zi langsung memalingkan muka. Dia pandai mencuri, tapi dia tidak bisa bertarung. Dia hampir tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka bertiga. Jika ketiganya bersama, dia akan dipukuli. Dabi tidak memiliki aturan seperti itu. Di samping, Master Daoksuan tersenyum lembut. Elder, kamu tidak mengerti apa yang kami maksud. Gong Xiaotian menyeringai lagi, hei, aku bertarung melawan si idiot Robo Zi, Xiao Yu bertarung melawan Ouyang Xiao, Wang Biao bertarung melawan si tukang, kami bertiga bermain bersama, dan mereka bertiga bermain bersama, barisan 3 lawan 3. Ini. Pendeta Daoksuan mengeluarkan suara panjang, dan mau tak mau menatap Ye Chen yang ada di sini. Tidak apa-apa bagi mereka untuk setuju, aku tidak keberatan. Ye Chen tersenyum ringan. Kami setuju, kami harus setuju. Robo Zi, Ouyang Xiao, dan si tukang mengangguk satu demi satu, dan mereka juga secara sadar berkerumun, 3 lawan 3, yang takut satu sama lain. Ayo. Gong Xiaotianer, Wang Biao dan Xiao Yu melompat ke atas panggung satu demi satu, sementara bandit Zi, Ouyang Xiao dan si tukang di seberang juga naik ke atas panggung satu demi satu. Pergi berperang. Pendeta Daoksuan meninggalkan sepatah kata pun, dan langsung mundur dari arena pertempuran. Pukul dan bunuh mereka. Sebelum pertarungan dimulai di atas panggung, serigala melolong dari penonton, dan lolongan Xie Yun, Xiong Er dan Huo Teng menjadi semakin keras. Melihat ketiga orang ini, terlalu banyak orang tua yang mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh, tidak heran mereka bisa mengajar 3 magang yang luar biasa, ketiga tuan ini adalah yang paling bau dan tidak tahu malu. Membunuh. Begitu magang lahir, suaranya langsung membanjiri Master. Lihatlah pria yang mereka pegang di tangan mereka, aku sangat terkutuk. Ini sangat melanggar hukum. Para penonton, termasuk Ye Chen, Taiksu Gulong dan Kaisar Pedang, tidak bisa menahan tawa. Di atas panggung, Xiong Er membawa pisau daging, Wang Biao membawa pisau dapur, dan Xiao Yu masih terperangah seperti biasanya, membawa tongkat api. Mereka yang tidak tahu adegan itu akan mengira itu adalah 3 juru masak. Ledakan. Bang. Segera, suara seperti itu datang dari panggung. Gong Xiaotian terlempar oleh tamparan pencuri Zi, Xiao Yu ditendang oleh Ouyang Xiao, Wang Biao adalah yang terburuk, dan tertegun oleh gada si tukang. Setelah hanya 1 putaran, ketiga Wang Biao berlutut dan berbaring di panggung pertempuran seperti 3 babi mati, mereka tidak berpura-pura menjadi kekuatan sialan, jadi mereka langsung bercabang, dan ketiganya dipukuli secara kolektif. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi lebih dari 80% orang yang menyaksikan ketiga orang itu disetubuhi ke tanah merasa sangat segar.
Jangan selamatkan aku, tendang sampai mati. Bandit Zi telah menyingsingkan lengan bajunya, dan langsung mendatangi Gong Xiaotian, dasar pria gendut kecil. Seperti dia, Ouyang Xiao dan si tukang juga menyingsingkan lengan baju, bertekad untuk menjaga ketiga pelacur ini. Melihat hal ini, terlalu banyak orang yang tidak tahan untuk melihat langsung dan menutupi mata mereka. Namun, adegan berdarah dalam imajinasinya tidak terjadi. Perampok Zi berjalan ke arah Gong Xiaotianer dan mengangkat kakinya sebelum menendangnya. Masih memegang segenggam bubuk putih. Wow! Bandit Zi, yang tidak bereaksi, dipukul di tempat, dan Gong Xiaotian menumpahkan wajahnya. Wow! Wow! Dua sisi lainnya serupa, Ouyang Xiao dan si tukang juga ditaburi bubuk yang sama. Apa yang bisa kukatakan? Para penonton semua menggerakkan mulut mereka, ini adalah gerakan tegak. Yah yah yah. Di atas panggung, Gong Xiaotianer dan yang lainnya berteriak, dan tiba-tiba ada serangan diam-diam, Robo Zi dan yang lainnya tertangkap basah, dan saat ini mereka dipukuli begitu keras oleh ketiga orang itu sehingga mereka tidak bisa jelaskan perbedaan antara timur, barat, dan utara. Kamu pria gendut, milik nenekmu. Bandit Zi mundur, mengutuk, dan menggosok matanya. Aku akan membiarkanmu memarahiku. Gong Xiaotian melangkah maju dan menendang selangkangan perampok Zizi dengan kuat. Dengan baik. Perampok Zi menutupi selangkangannya, seluruh wajahnya terdistorsi, air mata mengalir di matanya dari kaki yang kering. Dengan baik. Dengan baik. Ouyang Xiao dan si tukang juga tidak jauh lebih baik, benda di selangkangan mereka hampir ditendang di tempat. Layar selanjutnya sangat istimewa. Selain teriakan dan teriakan Wang Biao dan yang lainnya di atas panggung, itu adalah teriakan Bandit Zi dan yang lainnya. Ekspresi para penonton menjadi sangat menarik. Apa ini? Ini adalah tiga kompetisi besar di antara para beku. Kami akan menanggungnya jika kami tidak melihat Anda menggunakan teknik rahasia, tetapi Anda sangat melanggar hukum, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda terlihat seperti huligan perkelahian geng. Memang benar ada master dan magang. Terlalu banyak orang tua yang telah melihat Xie Yun, Xiong Er dan Huo Teng dalam pemahaman diam-diam. Murid mereka menggunakan serangkaian trik yang berbahaya, dan mereka pada dasarnya menggunakan rutinitas yang sama. Jelas, mereka telah menjalani pelatihan yang sangat ketat. Dari para magang, terlihat bahwa ketiga master juga mampu menggunakan trik yang berbahaya. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Melihat pemandangan mengerikan di atas panggung, Hong Chengsui tanpa sadar menatap Ye Chen di sampingnya. Bukan hanya dia, tapi juga orang-orang di sekitarnya, termasuk Jining Suang. Ye Chen, penguasa suci dari Istana Surgawi, menyadari peristiwa mengejutkan di Sekte Heng Yue di masa lalu. Selama ujian terakhir memasuki Sekte Dalam, lebih dari 100 murid Sekte Dalam menangis karena dia. Terutama orang-orang Heng Yue, mereka masih ingat adegan lebih dari 100 murid yang hanya mengenakan celana panjang bunga mengejar dan membunuh Ye Chen, itu terlalu menakutkan. Ditatap oleh sekelompok orang, Ye Chen tanpa sadar mengeluarkan batu kering, dan menundukkan kepalanya dengan sangat sadar. Ketika ada yang masih muda dan sembrono, pelajari lebih banyak trik orang teduh, yang akan sangat berguna di saat-saat kritis. Aku membiarkanmu memarahiku. Aku membiarkanmu memarahiku. Di atas panggung, Gong Xiaotianer dan yang lainnya bermain dengan sepenuh hati, dan suara teriakan bergema tanpa henti di tempat tersebut. Melihat perampok Zi dan yang lainnya, mereka hanya berbaring dan dikelilingi oleh 3 orang di tempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ketiga suara itu terdengar tanpa urutan tertentu, perampok Zi, Ouyang Xiao, dan si tukang terlempar dari platform pertempuran. Panggilan. Sejauh ini, Gong Xiaotian dan yang lainnya telah menggelengkan kepala dan menjilat rambut mereka, gerakan mereka sangat konsisten, dan bahkan kata-kata mereka sama, tidak dapat disangkal bahwa kita sedikit marah hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut penonton berkedut. Apakah Anda hanya mendapatkan sedikit lebih sialan marah? Wajah ketiga anak itu semua kacau olehmu, dan ibunya tidak mengenalnya lagi. Sungguh hantu, ayah dan ibu yang luar biasa, yang melahirkan anak yang begitu merepotkan, sungguh seorang guru yang dapat mengajar murid yang luar biasa, bakat unik, yang langka dalam 1 abad. Untuk acara yang begitu megah, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata lagi. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada tuanku, pamannya, dan keluar. Sebelum Gong Xiaotian selesai berbicara, para penonton secara kolektif mengutuk, dapat dikatakan bahwa mereka berbicara serempak,
dapat digambarkan sebagai menghancurkan bumi, suaranya sangat keras sehingga hampir membuat anak-anak takut hingga menangis. Episode 979, 170 IX mulai dengan ringan. Selebihnya, naik ke panggung untuk menggambar undian. Dengan kata-kata halus Daoxuan bergema di seluruh tempat, Xian dan Hua naik panggung lagi, tetapi hanya ada 16 orang. 36 orang, duel 2 lawan 2, seharusnya ada 18 orang, tetapi karena keadaan khusus Zhao Ziyun dan Nangong Ziyue, dan hasil imbang antara Hao Tian Qingyu dan Mu Yun Shao, hanya tersisa 16 orang. Untuk pertama kalinya Yiru, setelah daftar pertempuran diumumkan, wajah banyak orang menjadi sedih, terutama para murid yang menghadapi Sang Xian dan yang lainnya. Xiao Jian, Hua, ayo ke atas panggung. Aku mengaku kalah. Begitu kata-kata Daoxuan jatuh, seorang murid berbaju putih mengangkat tangannya tanpa daya, sehingga Hua menjadi murid pertama yang melaju ke semifinal bahkan tanpa berada di atas panggung. Aku juga mengaku kalah. Sebelum Daoxuan memanggil, suara malu-malu terdengar, itu adalah murid King Yunzong. Karena keberuntungan, dia menghadapi biografi sejati pertama Heng Yue, Xian. Meskipun dia bukan sekte, dia tahu kengerian Xian. Bahkan dengan kekuatan tempur puncaknya, akan sulit baginya untuk bertahan dari 3 gerakan di tangan Hua. Dengan begitu, Xian pun menang tanpa perlawanan, menjadi orang kedua yang melaju ke semifinal setelah Hua. Ledakan. Masih sebelum Daoxuan bisa memanggil seseorang, Niu Ben melangkah ke atas panggung, menunjuk Wang Biao yang berada di bawah panggung, kamu, naiklah. Aku tidak akan bertarung lagi, kurasa. Kenali adikmu. Lakukan dengan dia. Sebelum Wang Biao selesai berbicara, dia didorong ke atas panggung oleh Gong Xiaotianer dan Cao Yu di sampingnya. Kakak, bersikaplah lembut. Mendorong Wang Biao pergi, keduanya menatap Niu Ben dengan pemahaman diam-diam. Mudah untuk mengatakannya. Niu Ben mengepalkan tinjunya, memutar lehernya, dan berjalan menuju Wang Biao sambil tersenyum. Aku tidak akan bertarung lagi. Wang Biao mundur, tertawa, menoleh, dan lari. Kemana harus lari? Niu Ben lebih cepat dan menendangnya keluar. Adegan berikutnya, penonton tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Wang Biao tidak berdiri sejak dia berbaring di tanah. Niu Ben bahkan tidak mengeluarkan tomahawk, dan dia langsung diremukkan padanya. Aku bilang Lao Niu, cucu perempuanmu. Terlalu tangguh. Melihat teriakan Wang Biao yang dipukuli di panggung pertempuran, orang tua seperti Gu Santong, semuanya berteriak. Dia menatap Niu Sisan. Loki. Niu Sisanyu membelai janggutnya dengan sungguh-sungguh, dan semua orang tua yang menonton merasakan dorongan untuk memukulnya. Di bawah, pertempuran berakhir, dan Wang Biao, yang dipukuli dengan sangat parah sehingga dia bahkan tidak mengenali ibunya sendiri, terlempar dari panggung pertempuran. Perlu disebutkan bahwa ketika Niu Ben turun dari panggung pertempuran, masih ada karakter, suang, besar yang terukir di pipinya. Di babak keempat dan kelima, murid Tian Jiao dari keluarga Dongfang dan keluarga Bei Chen menjadi terkenal di pertempuran pertama, menjatuhkan murid mereka masing-masing dari panggung. Di babak keenam pertandingan promosi, tidak ada murid Heng Yuezong yang berhasil naik ke panggung, jadi dia langsung mengakui kekalahan, karena dia bermain melawan Xiao Linghua. Adegan keenam adalah murid dari keluarga Ouyang dan keluarga Ximen. Kedua orang ini bertarung secara merata, dari fajar hingga malam, dan dari malam hingga fajar. Pertempuran itu sangat indah, hingga hari kedua ketika langit penuh bintang, keduanya dapat menentukan pemenangnya. Murid dari keluarga Ximen adalah sedikit lebih lemah dengan satu gerakan, dia kehilangan tahap pertempuran. Gong Xiaotian, Cao Yu, ayo ke atas panggung. Di babak ke-8 pertandingan promosi, Daoxuan naik ke panggung, dan kemudian dia tidak lupa melirik Gong Xiaotian dan Cao Yu, para pelacur tak tahu malu yang menggelengkan kepala. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua penonton menjadi sedikit aneh, entah kenapa, mereka selalu punya firasat buruk. Pukul, bunuh dia. Kedua serigala melolong tanpa urutan tertentu, Gong Xiaotianer dan Cao Yu tidak naik ke panggung, Xie Yun dan Xiong Er menyingsingkan lengan baju mereka, bla-bla, melompat setinggi 3 kaki, magang belum mulai berkelahi, ini kedua master cukup siap untuk memulai pertarungan di tempat. Di bawah perhatian semua orang, dermaga kecil yang gemuk dan Cao Yu melangkah ke atas panggung satu demi satu, menarik perhatian penonton. Kali ini keduanya berbeda, mereka menjadi jauh lebih serius, dan terlihat serius.
Keduanya tidak bertarung di tempat, tetapi bertarung satu sama lain, seperti dua patung, tidak bergerak, hanya saling memandang, tanpa sedikit pun sikap untuk bertarung. Mereka yang tidak tahu mengira mereka bertarung dengan pikiran mereka. Lihat, cantik. Lihat, cantik. Di bawah perhatian semua orang, mereka berdua bergerak satu demi satu, gerakan mereka sangat konstan, kata-kata mereka sangat konstan, dan bahkan ekspresi mereka sangat konstan. Aduh, aku pergi. Semua orang yang hadir menggosok alis mereka. Mereka mengira kedua orang itu jarang serius, tetapi sekarang tampaknya mereka terlalu banyak berpikir. Keduanya berdiri bersama begitu lama. Bagaimana mereka bisa menggunakan trik kotor? Yai. Ketika semua orang menggosok alis mereka, suara teriakan datang dari platform pertempuran, dan keduanya mulai berkelahi. Fakta membuktikan bahwa keduanya masih memiliki pemahaman yang baik. Mereka berdua memahami gerakan Yin Ren, dan itu adalah rutinitas yang luar biasa. Taburi bubuk jeruk nipis, tendang saudara kedua, pukul getahnya, gunakan dupa. Aku sangat menyukai kedua lelaki kecil ini. Melihat panggung pertempuran, lelaki tua Zuge meremas janggutnya dengan penuh arti. Ini memiliki gaya waktu saya. Orang tua itu menghitung, mereka. Engah. Sebelum pendeta Tao Wuya selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara muntah darah dari satu sisi. Semua orang tercengang, dan menoleh untuk melihat Ye Chen, dan ekspresi mereka biasanya tidak aneh. Apa penurunan ini? Menonton pertandingan dan memperlihatkan Anda muntah darah. Tidak bisa disangkal, aku kesal. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya seolah tidak terjadi apa-apa. Silakan, aku akan buang air kecil. Ye Chen terbatuk, bangkit dan berjalan keluar. Bagaimana situasinya? Sekelompok orang tua saling memandang dengan cemas. Hei! Kenapa kamu masih melepas bajumu? Ada suara menggertak dari bawah, dan mata semua orang tertarik pada mereka. Melihat ini, sekelompok lelaki tua secara kolektif menggerakkan sudut mulut mereka. Tetapi di panggung pertempuran, Gong Xiao Tianer, yang hidungnya memar dan bengkak karena pemukulan, merobek bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang gemuk. Yang konyol adalah ada 3 karakter Cina besar yang diukir miring di punggungnya. 1. Strip, naga. Yai. Pria ini berteriak dan memegang dada, dan samar-samar dia bisa melihat bahwa lemak di sekujur tubuhnya bergetar menjadi gumpalan. Di sisi berlawanan, Shaoyu berhenti melakukannya, dan merobek mantelnya, dan seekor naga secara ajaib terukir di punggungnya. Melihat pemandangan ini, para murid laki-laki membuka mulut mereka satu demi satu, para murid perempuan menutupi mata mereka satu persatu, para tetua laki-laki menggerakkan mulut mereka satu persatu, dan para tetua perempuan semuanya tertegun. Ledakan, ledakan, ledakan. Di panggung pertempuran, suara-suara seperti itu terdengar satu demi satu. Apa yang harus saya katakan adalah bahwa mereka berdua membuka tangan mereka untuk bekerja, dan gerakannya benar-benar tidak biasa. Seluruh arena pertempuran diselimuti kemegahan ilahi yang indah. Di sini, Ye Chen sudah melangkah ke aula pengadilan surgawi sendirian. Engah. Begitu dia memasuki aula, dia memuntahkan seteguk darah, dan dia setengah berlutut di tanah. Dengan baik. Dia memeluk kepala yang akan meledak, meraung kesakitan, wajahnya terdistorsi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan guntur hitam yang kejam, merobek tubuh sucinya satu demi satu. Kutukan lain. Meskipun pikiran Ye Chen menjadi tidak jelas, dia tahu persis kekuatan apa yang menyerangnya. Kali ini momok datang begitu tiba-tiba sehingga dia lengah, untungnya dia membuat alasan yang tidak masuk akal, yang tidak menimbulkan kecurigaan semua orang. Pada titik tertentu, geramannya memudar. Dia sekali lagi menanggung momok, wajahnya yang pucat kembali menjadi kemerahan, dan cahaya ilahi yang redup menjadi terang dan menyilaukan, membungkus tubuhnya, seluruh tubuhnya penuh kemegahan, dan darah agung dari tubuh suci itu melonjak lagi. Di luar aula, seseorang masuk, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Taixu Gulong. Gu Santong dan yang lainnya tidak tahu, jadi mengapa dia tidak tahu bahwa Ye Chen dikutuk oleh Tuhan? Mengapa? Taixu Gulong diam-diam menghela nafas, memadatkan kursi awan, duduk diam di sana, dan menunggu Ye Chen bangun. Jeritan di luar terdengar keras, tetapi aula itu benar-benar sunyi. Langit mulai gelap, dan Ye Chen, yang seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, sedikit gemetar, dan perlahan membuka matanya. Bangun. Taixu Gulong memandang Ye Chen dengan penuh minat, bukankah rasanya buruk dihukum oleh surga? Kali ini agak sengit. Ye Chen menggosok alisnya, sudah berapa lama? Tidak lama, hanya 2 hari. 2 hari.
Ye Chen terkejut, kontesnya sudah berakhir. Aku akan menunggumu. Taixu Gulong berkata dengan santai, berbalik dan berjalan keluar dari aula, kamu harus berada di sana untuk pertempuran terakhir muridmu. Episode 980, Pertikaian Antar Murid. Tempat Dabi benar-benar sunyi. Semua mata tertuju pada platform pertempuran. Di panggung pertempuran, Xian dan Hua berdiri di kiri dan kanan, dan mereka adalah dua sisi dalam pertempuran terakhir dari 3 kompetisi besar. Melihat mereka, aku tidak bisa tidak memikirkan Ye Chen dan Jining Xuang saat itu. Seorang lelaki tua lainnya menghela nafas dan menghela nafas. Murid-murid mereka bahkan lebih menakjubkan daripada saat itu. Keduanya mengalahkan generasi muda, dan murid mereka pasti akan memimpin era baru. Sepertinya aku belum terlambat. Ye Chen bergegas kembali. Tuan, jika aku menang, kamu menikah denganku. Ye Chen baru saja duduk, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia mendengar suara Xian di bawah, begitu terkejut sehingga dia hampir tergelincir dari kursi tanpa memperhatikan. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen, yang baru saja duduk dengan kokoh, langsung menjadi fokus penonton, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Hubungan master-murid lainnya. Seseorang menonton, dan omong-omong, Chu Xuaner dan Chu Linger juga membawanya. Seluruh surga tahu hubungan antara Ye Chen dan mereka, oke. Murid Ye Chen, Xian, juga jatuh cinta dengan tuannya. Terlalu banyak orang yang menyentuh dagu mereka. Apakah aturan puncak Yunfei begitu aneh? Guru perempuan mengambil murid laki-laki jatuh cinta dengan tuan laki-laki mengambil murid perempuan jatuh cinta dengan tuan laki-laki, siklus ini bagus. Melihat Ye Chen lagi, ekspresinya paling menarik, muridnya benar-benar semakin berani, bahkan sebagai master, dia tidak tahan lagi. Tuan, jika Anda tidak berbicara, Xian akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Di atas panggung, Xian mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen, seperti peri kecil yang lugu. Menang. Kita akan membicarakannya setelah kita menang. Ye Chen menundukkan kepalanya dan mengusap alisnya, bagaimana jika kita kalah? Jika kamu kalah, aku akan menikahimu. Aku setuju untuknya. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara Chu Xuaner. Terima kasih, Nyonya. Xian terkikik. Izinkan saya memberitahu Anda, senioritas keluarga mereka agak berantakan. Mendengar kata-kata Xian tentang istri guru, Gu Santong mencubit janggutnya dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dia, tetapi semua penonton merasakan hal ini. Saya ingin buang air kecil lagi. Merasakan mata aneh di antara penonton, Ye Chen menundukkan kepalanya dengan sadar. Ledakan. Ledakan. Di mata aneh semua orang, Xian dan Hua di panggung pertempuran menunjukkan kekuatan bertarung puncak mereka satu demi satu. Di satu sisi, alis Xian memiliki garis-garis kuno yang diukir, kekuatan darah ditampilkan sepenuhnya, dan seluruh tubuh terjalin dengan pancaran indah, yang penuh kemegahan, dan bahkan rambut yang mengalir seperti gelombang air diwarnai dengan pancaran, seperti 9 surga seperti gadis misterius, jika tidak, dunia fana akan murni dan tanpa cacat. Di satu sisi, ada juga prasasti kuno di antara alis Hua darah keras suci yang mendominasi melonjak, dengan sepasang mata emas memancarkan cahaya ilahi yang bersinar, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, seperti dewa perang. Kakak Hua, jangan pegang tanganmu. Xian tersenyum dan langsung menghilang seperti cahaya ilahi. Itu sama untukmu. Hua tersenyum jujur, dengan semangat juang yang tinggi, dan sosoknya seperti kilat, begitu cepat hingga menghilang. Ledakan. Ledakan. Segera, terdengar raungan yang mengejutkan di platform pertempuran, suaranya sangat keras sehingga pendeta Daoxuan harus mengorbankan penghalang untuk mencegah penonton terpengaruh. Apakah ini kekuatan tempur puncak keduanya? Melihat panggung pertempuran yang ditutupi oleh cetakan telapak tangan cahaya ilahi dan cahaya pedang, terlalu banyak orang tua yang tidak bisa tidak kagum. Xian dan Hua setidaknya 2 generasi di belakang mereka, tetapi kekuatan bertarung mereka lebih kuat dari mereka. Mereka memiliki telah kewalahan oleh generasi muda, namun tak disangka mereka akan disusul oleh generasi misterius. Ledakan. Di tengah seruan, ada tabrakan lain di platform pertempuran, lingkaran cahaya menyebar, dan penghalang berdengung dan bergetar. Xian tidak mencubit formula segel, melambaikan telapak tangannya, dan mendorong lautan ungu. Hua melakukan gerakan yang kuat dan mendominasi, maju bukannya mundur, mengayunkan tongkat besi hitam di tangannya,
sepertinya mampu menghancurkan 100.000 gunung dan sungai, dan samudra ungu dihempaskan oleh tongkatnya. Xian tersenyum, naik ke langit dengan satu langkah, membuka tangan batu gioknya, dan menekan langit yang kosong dengan satu telapak tangan. Itu adalah teknik rahasia yang dicampur dengan banyak kekuatan supernatural, dengan lusinan perubahan misterius, dan ruang kosong runtuh seketika. Kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Membuka. Hua naik ke langit, masih dengan tongkat, menembus telapak tangan yang menyelimuti langit. Bulu mengambang Ling Xiao, segudang bunga dan roh surgawi. Xian membuat taktik satu tangan, dan langit berkabut langsung bergetar. Ada bulu dan kelopak yang saling terkait satu sama lain. Terlihat cantik, tapi sangat misterius. Itu bukan sekelompok kekuatan magis, tapi lingkaran magis. Sapu seluruh dunia dengan tongkat. Hua mengangkat tongkat besi hitam dan menusukkannya langsung ke langit. Dengan satu tongkat, Taoisme dan kekuatan supernatural digabungkan, mengaduk angin dan awan. Bulu dan kelopak yang terjalin terus-menerus hancur, dan lingkaran sihir yang kental dimusnahkan di tempat. Zeng. Xian membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Ling Xuang, Feng Shen Jue Ling Tian, dengan kekuatan untuk menghancurkan orang mati. Hua mengangkat langit dengan tongkat besi, dan memblokir pedang itu tanpa memihak. Ledakan. Ruang kosong meledak dalam sekejap, dan lingkaran cahaya tersebar, menyebabkan para tetua Sifang buru-buru memperkuat penghalang. Setelah konfrontasi dengan satu pukulan, Hua memasuki Sutian dengan paksa, dan keduanya melancarkan duel yang mengejutkan di atas Sutian. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan itu seperti guntur di dunia, memekakkan telinga. Biksu muda itu mengangkat kepalanya, tetapi dia tidak bisa menangkap sosok keduanya. Mata biksu yang lebih tua berputar ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, nyaris tidak bisa menahan dengan gerakan misterius keduanya. Dibandingkan dengan itu, kita terlalu jauh ketinggalan. Niu Ben yang selalu tangguh juga menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Aku mendengar dari tuanku bahwa Hua hanyalah manusia biasa 6 tahun yang lalu. Xiaoyu menghela nafas. Inspeksi visual, kita bisa memilih grup. Wang Biao mendecakkan lidahnya. Siapa penerus di pengadilan surgawi? Para biksu tua mengelus janggut mereka satu demi satu, merasa bahwa mereka jauh lebih tua. Mereka semua adalah murid yang diajar oleh guru, mengapa ada celah yang begitu besar? Chen Rongyun dan yang lainnya memandang Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng dari atas ke bawah, lucu sekali melihat murid-muridmu. Apakah kamu menemukan perasaan yang kamu miliki saat itu? Ye Chen juga melihat ke atas, matanya penuh kelegaan. Lebih menakjubkan dari kita. Jining Xuang tersenyum lembut, suatu hari, mereka akan melampaui kita. Percakapan antara keduanya datar, tetapi dengan banyak emosi. Di masa lalu, di bawah perhatian semua orang, pertarungan antara keduanya adalah mahakarya, dan ditandai sebagai awal dari era baru. Hari ini, murid-murid mereka juga menarik perhatian semua orang, bahkan lebih dari sebelumnya. Pemandangan seperti itu membuat orang merasa linglung. Protagonis zaman terus berubah. Mereka adalah penonton saat ini. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang yang menonton 3 kompetisi besar di masa lalu pada dasarnya merasakan kesurupan, seolah-olah bukan Xian dan Hua yang bertarung sekarang, tetapi Ye Chen dan Jining Xuang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah perhatian semua orang, kekosongan yang membubung ke langit meledak berkeping-keping, dan dihaluskan berkeping-keping. Adegan pertempuran antara keduanya terlalu luas, dan banyak penglihatan saling terkait untuk menguraikan gulungan gambar yang indah, dan dalam gulungan gambar itu, bayi harimau seperti raja, menelan gunung dan sungai, dan wajah matahari terbenam seperti Aratu, dengan kecantikan tiada taraf. Ini adalah pertarungan yang luar biasa, berlangsung di luar imajinasi penonton dari semua sisi. Sampai malam tiba, kedua pria itu turun dari kehampaan, dan mereka bertempur dengan dahsyat di medan perang. Tuan mereka adalah pemimpin zaman, dan mereka sama, menakjubkan dan memuaskan. Biografi sebenarnya dari pertempuran itu merata cocok. Di tengah malam, platform pertempuran runtuh dan menjadi bobrok, keduanya terbang ke langit dan memasuki pertempuran kehampaan. Keduanya di malam hari seperti dua bintang yang menyilaukan, bersinar terang, menambahkan sentuhan kemegahan ke langit berbintang yang luas. Fajar tiba, sinar kegelapan terakhir di malam hari ditutupi oleh matahari, dan kecemerlangan yang cemerlang memenuhi langit. Hari baru akan datang, tetapi pertempuran antara keduanya masih berlangsung, dan masing-masing dari mereka bertarung dengan tinggi. Roh.
Saya tidak tahu berapa lama sebelum satu orang jatuh dari langit. Siapa ini? Semua orang memalingkan mata untuk menatap, hanya untuk melihat bahwa itu adalah sosok mungil. Xian. Semua orang membeku sesaat. Suara mendesing. Di bawah perhatian penonton, Hua turun dari langit seperti cahaya ilahi yang tak tertandingi, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ketika Xian hendak jatuh ke platform pertempuran, dia diseret kembali oleh kekuatan lembut yang dia korbankan. Aku tersesat. Xian tersenyum, tidak sekecewa yang dibayangkan. Ini keberuntunganku. Hua, yang memasang wajah serius di saat-saat terakhir, mau tidak mau tersenyum jujur saat ini. Ini sudah berakhir. Para penonton menggaruk-garuk kepala. Hua, menang. Kata-kata guru Daoxuan halus dan lembut, menyeret semua orang kembali ke kenyataan dari kebingungan mereka. Murid Jining Suang menang. Seorang biksu yang lebih tua membelai janggutnya dengan banyak emosi dalam nadanya. Dalam 3 kompetisi terakhir, Jining Suang kalah dari Ye Chen. Dalam 3 kompetisi saat ini, murid Ye Chen kalah dari murid Jining Suang. Apakah ini kemenangan untuk tuannya? Nah, jangan malu. Gu Santong menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Ye Chen memandang Gu Santong seperti orang idiot. Jika kamu ingin aku mengatakannya, kalian berdua akan pergi dan bertengkar, sehingga kita juga bisa bersenang-senang. Pendeta Tao Wu yang membelai janggutnya dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen menoleh sedikit, dan Jining Suang, yang berada di sampingnya, juga menoleh, menatap Wuya Tao dengan rambut di sekujur tubuhnya. Saat aku tidak mengatakannya.